Hey, what's up my friends? Pengen Firan DK Gaskos di My Daily Vlog. Hari ini kita akan bikin konten yang namanya Sushi Time. Ini tempat favoritku. Ya, aku selalu makan sushi, selalu di sini. Gak di endorse guys. Ya, karena apa-apa yang tentang Lauren Rando tuh ya meal time, reaction time, sekarang sushi time. Karena banyak yang minta juga, bang, ayo dong review sushi lagi. Tapi ini intinya ya vlog sushi time. Kalian kan suka banget tuh. Karena aku sayang sama kalian, jadi kita bikin. Bener gak Beb? Nah. Oke, makasih. Ya aku baru nyampe, belum masuk, mbaknya udah nyamperin. Halo mbak. Kenapa mbak nyamperin aku belum masuk? Harus dites dulu. Oh, harus dites dulu. Oke, tes dulu ya. Oke. Halo chef. Chef, aku duduk di atas boleh ya? Oh boleh. Lantai 2. Ya kan, sekali-sekali biar vlognya beda. Oke siap. Oke? Oke. Jadi aku nanti pesen aja ya, lewat mbaknya. Oke, sekarang kita ke lantai 2. Belum pernah nih aku makan di lantai 2. Halo. Mau di mana, Seng? Lihat deh, lantainya lucu ya, dari kaca gitu. Terus ada bunga-bunganya. Kita sudah di table. Biasanya kalau aku makan sushi itu selalu di sushi bar, soalnya enak bisa ngobrol sama chefnya. Terus habis itu sushi yang dibikin sama chefnya tuh langsung ditaruh depan muka aku, jadi masih fresh banget dan itu masih anget dari tangan sushi chef tersebut. Tapi demi view yang berbeda, kita sekarang duduk di table. Sebenarnya aku nggak pernah sama sekali makan di sushi restaurant. Aku duduk di table, hampir nggak pernah. Kalau pernah pun itu karena rame-rame gitu ya. Kita mau pesen. Nah, dia lagi lihat-lihat menunya. Kamu pesan apa sayang? Tahu ntar. Sukaan kamu apa di sini? Salmon. Salmon. Oke. Dan banyak-banyak. Banyakinnya tuna aja, tuna yang bagus di sini. Oke, kita pesen. Aku sih udah tahu ya. Biasanya aku kalau makan di sushi restoran itu di depan sushi chefnya jadi omakase, jadi dia langsung membuatkan yang udah ketahuan aku suka gitu, si chef Andi-nya tadi kan kalian lihat tuh. Oke, saya mau pesen dong. Oke, kita pesen. Biasanya kalau makan di sushi restoran tuh enaknya ini guys, satu persatu ngambil menunya. Maksudnya mesennya itu jangan langsung brek bareng banyak, tapi satu nanti pesen lagi, satu pesen lagi. Karena semakin kita pesen banyak berarti kan sushi yang nongkrong nggak dimakan tuh kan makin banyak, dan itu kalau udah udah lama dingin gitu kayak nggak enak gitu. Hari ini aku makan salmon karena lagi kangen juga. Biasanya aku nggak makan salmon. Oke, aku pesennya agak langsung banyak aja nih biar masnya nggak bolak-balik. Harusnya sih enaknya kalau di sushi bar tuh mesennya satu persatu gitu guys. Cuma karena aku di table jadi langsung banyak aja. Oke guys, lihat t-shirt aku. Bacanya apa guys? Ayo guys, dibaca guys, tolong guys. Tebak ini yang milih siapa? Aku atau Nadia? 1, 2, 3, tulis di komen. Udah, tulis di komen jawabannya. Siapa yang milih baju ini? Aku atau Nadia? Oke, 1, 2, 3. Kita jawab bareng-bareng, Beb. 1, 2, 3. Kamu. Nadia yang milih, guys. Aku dipaksa beli baju ini. Katanya lucu tulisannya. Gitu. Kenapa sih, Beb? Kamu suruh aku beli baju ini, Beb? Biar malu ya, biar aku malu ya. Nggak, aku nggak malu. Aku bangga. Aku mau pakai baju apa aja keren. Kalau aku yang pakai baju apa aja mah keren, Beb. Ini guys lagi kayak serasa di Jepang bener. Tuh ada dekorasinya tuh bagus gitu. Lantainya dari glass. Terus ada kayak sejenis kayu-kayuan ini. Apa ini namanya ya? Desainnya aku nggak tahu lah. Pokoknya bagus nih, senada gitu, mejanya juga sama motifnya, keren deh. Terus ada vas-vas bunga, dan ada itu kayaknya tempat sake ya. Jadi itu pura-puranya tempat sake, nggak tahu sih ada isinya atau enggak. Setiap kita di sushi restaurant, yang selalu pertama datang adalah miso soup. Nah, ini miso soup nih. Jadi dia adalah miso. Miso tuh apa ya? Tauco ya, Beb. Miso tuh pokoknya dari tahu, dari kedelai yang difermentasikan terus asin gitu. Dia tauco ya kalau bahasa Indonesianya ya. Tauco ya. Baunya juga sama kayak tauco. Jadi ini dalamnya ada miso, air, terus dia direbus dengan kaldu katsuo, namanya katsuo bushi. Jadi cakalang. Ya, ikan cakalang yang udah diasapkan terus jadi kaldunya. Terus ada rumput laut yang disebut juga wakame. Dan tadi negi aku udah sebut belum? Negi. Ada daun bawang, ada negi. Dan udah, itu doang sama tahu kecil-kecil.
Ini kalau di bakmi ayam tuh kayak kuah baksonya gitu lah. Yang sebenarnya kuahnya itu sebagai pemanis aja, dan ini comfort food, dimakan sama apapun cocok. Jadi misalkan di rumah lagi masak tamagoyaki yang biasa aku suka bikin tuh, makan pakai ini tuh udah cocok banget, enak banget. Nah, aku sering bikin nih di rumah miso soup dan juga tamagoyaki. Jadi kalau misalkan lagi pengen makan yang Jepangan gitu, gini, tamagoyaki sama miso soup sama nasi di mangkok gitu. Gak terlalu asin dia, enak. Minumnya ocha, tapi ini ochanya warnanya agak pucet ya. Biasanya harusnya yang warnanya hijau gitu, yang kayak matcha gitu, hijau banget yang kayak matcha, itu yang bagus. Kalau yang ini kayaknya dia kayak teh hijau aja sih, tapi nggak tahu juga ya. Rasanya sih kayak green tea aja gitu. Apa airnya dia kebanyakan? Pokoknya dia nggak matcha yang pahit gitu. Yang aku suka tuh yang benar-benar ocha matcha yang pahit gitu. Aku disuapin sama Nadia rumput laut. Rumput laut tuh lebih hijau daripada rumput tetangga, guys. Oh, tetangga kamu nggak punya rumput ya? Aku nggak punya tetangga. Rumah sebelah aku kan soalnya masih belum dihuni ya, masih dibangun. Karena rumahku di Bali, guys, itu bisa dibilang proyek baru gitu. Jadi proyek perumahan baru yang tidak di kota besar. Maksudnya bukan di Denpasar, bukan di Kuta. Dia agak di pinggiran gitu. Nah, aku suka. Aku memang sengaja punya rumah di Bali itu yang di pinggiran. Karena kan di Jakarta ya udah di kota besar gitu. Harus yang berbeda dong dari kota besar di Jakarta. Jadi di Bali harus punya rumah yang di pinggir sawah, deket sawah. Gitu aku maksudnya. Dan nyaman ya, Beb ya. Karena di rumahku yang di Bali itu di pinggiran, misalkan kalau Jakarta tuh Bekasinya gitulah atau Tangerangnya gitulah. Dia di luarnya kota besar kayak Kuta, Badung atau Denpasar. Jadi dia di jalannya tuh besar sekali rumahnya. Kalau kita punya rumah di Denpasar atau di Kuta kayaknya dengan harga yang sama gitu ya, misalnya kita dapatnya yang di dalam gang satu mobil doang. Ini bisa muat bahkan 2-3 mobil gitu, satu jalannya itu benar-benar luas banget. Ada lapangan basketnya. Jadi kayak dapatnya di pinggiran tapi malah yang bagus gitu dan luas dan bisa dibilang agak sedikit mewah gitu ya, karena fasilitasnya lengkap. Di depannya ada supermarket langsung gitu, jadi kalau beli apa-apa di supermarket itu enak dah. Rumah aku yang di Bali itu bener-bener PW banget. Aku bisa yang namanya kabur ke Bali, nggak pulang-pulang ke Jakarta bertahun-tahun. Yang itu sudah aku lakukan, guys. Kamu lebih betah di Jakarta atau di Bali, Beb? Sebenarnya di Bali. Sebenarnya di Bali ya. Tapi kan kalau di Jakarta aku cari duit. Cari duit, ya sama. Jakarta tuh enaknya buat cari duit, tapi setelah selesai cari duit atau mau kabur di sela-sela cari duit itu enak ke Bali. Tos lu dong. Oke, rumah sushi kita udah datang, guys. Ini ada tuna. Ini tunanya bagus banget warnanya. Tuna lagi, ada ebi atau shrimp. Ini juga. Ini ada cumi, ika, ini salmon. Sukaannya Nadia, terus ada Sabah. Ini cakep ya, jadi di tangga-tangga ini rumah tangga ya. Ada rumah, ada tangga ya. Berarti ini adalah rumah tangga sushi, guys. Aku jarang banget nih makan sushi pakai rumah tangga gini ya. Kita coba perbedaan makan sushi pakai rumah tangga gini sama di depan chef. Karena ini aku nunggunya lumayan lama, guys. Jadi bisa dibilang sushinya udah kena apa ya, AC gitu lah. Jadi udah dingin gitu ya. Oke, yuk kita taruh. Agak ribet ya makan pakai rumah tangga gini, guys. Jadi kayak aku lebih prefer beneran dah pakai piring aja. Kagak usah pakai gini-ginian apa dah. Aku makan satu tangan, guys. Harusnya makannya pakai tangan ya. Ada nggak? Ada yang lagi? Ini ada soy sauce. Aku akan ambil sedikit wasabi. Terus ini maguro. Maguro itu tuna. Ini adalah bagian yang namanya akami atau lean tuna yang nggak ada lemak. Tunanya mereka bagus banget kasih. Oh my god. Tuna tuh bagus kalau warnanya itu masih bright gitu. Tuna tuh bagus kalau warnanya itu masih bright, colorful. Bukan yang udah kecoklatan dan dicium ini nggak ada baunya. Jadi nggak ada bau ikannya. Jadi benar-benar netral, nol. Baunya tuh nol. Dan di saat dimakan tuh kita cuma bisa ngerasain daging tuna dan rasa laut gitu. Nih ya. Kalau nyelup soy sauce bawahnya. Jadi bukan nasinya tapi ikannya dibalik gini.
Ya kalau pakai sumpit juga dibalik, baru diambil. Jadi nasinya nggak kena sama kecap asinnya. The best tunanya. Dan satu tunanya ini, satu porsinya 2 piece, itu cuma 25.000 ya Beb, murah. Karena kita cobain nih, namanya ebi. Ini udang, dia nasinya pas ya, nggak terlalu banyak. Biasanya ada restoran sushi itu yang nggak mau rugi, jadi ikannya kecil, nasinya banyak. Ini nggak, ebinya gede, nasinya juga nggak pelit. Ini makannya gini ya, jadi baliknya ya, ebinya ya, udangnya masuk. Kalau udang, nah ini direbus dia nggak mentah. Tahu nggak kenapa? Satu, udang itu kalau nggak dimakan langsung, disimpan, dia cepet rusaknya, cepet nggak enaknya. Jadi harus direbus baru disimpan. Ada juga yang udang yang masih mentah, ada juga. Cuma tuh udang yang benar-benar kualitasnya bagus dan fresh baru mati gitu. Udang tuh nggak boleh, udah mati lama terus disajikan. Dia ada bakterinya. Jadi udang itu harus direbus kalau mau disimpan lama. Dan kalau misalkan mau disajikan fresh, harus keadaannya udang itu hidup, baru dibunuh, dikasih langsung dimakan. Dia nggak boleh udah mati lama terus mentah dimakan jadi sashimi, itu nggak boleh. Itu banyak bakterinya, bisa alergi. Oke. Dan ini cumi di Bali itu enak banget. Dan ini adalah cumi yang diimpor ke Jepang. Dia orang Jepang tuh suka makan cumi Bali. Ini berdasarkan cerita dari chef. Oke, cumi ke bawah, dia ada scoringnya. Lihat nih, scoring itu maksudnya dia dipotong-potong jadi kotak-kotak supaya nggak alot, supaya kita makannya itu gampang. Jadi supaya kita ngunyahnya nggak alot, susinya cuminya itu di scoring, di kotak-kotak gitu. Ngaruh banget ya. Cuma kalau dia nggak scoring tuh alot gitu. Kalau di scoring itu jadi enak banget. Ini namanya gari atau jahe. Jadi setiap makan satu ikan ke ikan yang lain atau cumi ke ikan yang lain, itu makan satu dulu. Buat ngebersihin mulut kita dari rasa atau aroma ikan yang sebelumnya. Nah ini saba, itu jatuh. Ini saba itu makrel. Dia baunya agak amis, tapi rasanya enak. Emang dia fishy gitu karena dia banyak lemaknya. Dia termasuk ikan yang favorit. Jadi ini biasanya digoreng. Kalau buat makan nasi di Jepang tuh sama miso soup digoreng dia. Tapi bisa juga dijadiin sushi kayak gini. Dan ini udah direndam sama vinegar sama cuka. Jadi dia udah agak matang, tapi matang dari cuka. Supaya apa? Supaya umaminya keluar, rasanya tuh keluar, dan juga supaya bisa tahan lama disimpan. Jadi aku biasanya kalau makan saba itu nggak banyak-banyak, soalnya enak gitu kalau kebanyakan. Soalnya dia emang ikan yang amis. Jadi habis makan saba harus langsung makan ininya nih, gari, gingernya buat ngebersihin palate. Jadi palate tuh dalam bahasa Inggris tuh artinya adalah lidah, mulut kita. Indra perasa kita disebut dalam bahasa Inggris itu palate. Ini salmon di Indonesia itu diimpor dari Norway. Jadi Norway itu memang iklimnya dingin dan dia produksi salmon. Dia adalah pengimpor salmon terbesar. Cuma karena pemerintah di Norway itu dia tamak, jadi greedy, ingin keuntungan yang lebih. Jadi kayak salmonnya tuh dikasih antibiotik, dikasih kimia supaya lebih gendut, supaya lebih intinya supaya pendapatan atau penjualan salmon di Norway itu lebih profitable, lebih meningkat. Sehingga dia banyak antibiotiknya, banyak kimianya. Dia bukan ikan yang sehat lagi. Salmon tuh harusnya ikan yang sehat. Tapi kalau wild salmon dia masih sehat. Cuma ini salmon yang dari Norway. Jadi aku jarang banget makan salmon. Cuma memang salmon ini sih enak sih ya. Enak. Aku lebih doyan tuna. Kenapa? Logikanya gini, sesuatu yang dikasih antibiotik, diternak, dikasih kimia, makannya pelet gitu ya, makannya makanan kering yang udah dicampur obat-obatan, itu selalu akan lebih tidak sehat daripada sesuatu yang liar ada di alam bebas. Karena kalau di alam bebas kan ya berarti dia tidak terkontaminasi sama kimia, pengawet, obat-obatan, makanan pelet. Ya dia makan, misalkan kayak tuna tuh makan ya cumi lah, makan ikan kecil, yang dimana itu di laut lepas. Tuna di Bali itu sampai diekspor ke Jepang karena saking bagusnya, dan tuna itu memang sudah mau punah ya guys. Jadi kita sebenarnya juga serba salah, makan tuna mau punah, makan ikan salmon nggak sehat. Cuma ya gimana ya, aku sih lebih memilih untuk kayak ya kita makan tuna, tapi tuna yang Indonesia. Karena tuna di Indonesia itu diimpor sampai Jepang. Kenapa? Karena stoknya masih banyak, terutama di perairan Bali bawah yang ke arah Australia itu perairan air dingin. Dulu Andi temen aku pernah mau meninggal dia ke bawah ombak, mancing di sana, mancing tuna. Jadi itu memang tempat dimana untuk mancing tuna. Dia adanya di perairan dingin, dia nggak ada di perairan anget yang kayak di laut Bali, cuma arah ke Australia gitu. Dan itu ditangkap sama nelayan Bali, terus habis itu dijual untuk restoran sushi di Jakarta, di
Pulau Jawa dan di Bali, dan itu fresh banget. Dia bener-bener baru matinya tuh baru mati kemarin gitu ya, dan itu bener-bener nggak ada baunya, warnanya bagus. Nah itulah tuna Indonesia. Kalian sejauh ini gimana? Kalian suka nggak sama konten Sushi Time? Kalau suka jangan lupa dikasih like, di subscribe. Kamu ngasih like dan subscribe itu bikin aku jadi tambah semangat. Anjay, kayak youtuber zaman now. Yang ini mau diangkat nih. Rumah tangganya sudah selesai dihancurkan. Kita penghancur rumah tangga loh, Beb. Iya kan? Tuh, karena rumah tangganya sudah kita habisi. Oke, ini namanya menu nyoba-nyoba guys. Jadi ini hand roll sushi. Jadi sushi yang bentuknya kayak hand roll gitu. Isinya kulit ayam. Jadi namanya Tori Skin hand roll sushi. Coba ya. Spesialitinya dia garing. Ini namanya salmon skin yang baru saja digoreng. Ini salmon skin yang lagi garing-garingnya. Ini namanya Sukaidako Gunkan, ini Tobiko. Jadi ini telurnya ikan terbang. Jadi ini aku maklumi ya, dia agak kurang rapi, tapi dia ngasih telurnya segunung. Nah kalau yang ini pertanyaannya gimana guys? Karena dia kan nggak bisa dibalik, kalau dibalik tumpah. Jadi gini guys, celupin aja dikit gitu, tep, dah, langsung hap. Sukaidako ini adalah baby octopus. Ini bisa dicelupin di soy sauce dikit, hap, gitu, langsung masuk. Rasanya manis, teksturnya ini kayak boba. Hampir kayak boba, kenyal-kenyal gitu. Udah kenyang belum sayang? Belum. Kamu sebelum pacaran sama aku sering makan sushi juga sayang? Ya. Setelah pacaran sama aku, seminggu sekali ya? Tiap hari. Tiap hari, hampir tiap hari guys. Guys, kita kedatangan tangga yang baru. Oke. Tuh guys. Oh ini tangga terakhir ya Beb. Salmon aburi ini aku suka bumbunya doang. Bumbunya ngangenin. Ini kesukaan aku. Tuna. Cantik ya warnanya. Bentuknya juga. Sisanya punya Nadia. Oke. Nah tadi aku baru nge-gym. Jadi aku butuh protein banyak. Karena aku tuh lagi program yang namanya bulking, gedein badan. Jadi aku makannya banyak guys. Karena aku tadinya kecil, badannya kecil, tangannya kecil. Maksudnya bukan kecil dalam arti nggak tinggi ya, tinggi tapi ceking gitu, kayak tangannya tuh nggak ada volumenya gitu lah, intinya kayak tipis gitu badannya. Cemen lah, kerempeng mana keren. Sekarang aku beratnya udah naik, volume massa otot dan segala macamnya juga udah naik. Karena makan banyak dan nge-gymnya hardcore. Aku nge-gym tuh bisa setiap hari jam 7 pagi aku udah nge-gym. Kalau di Jakarta, aku nge-gym sama Autap. Thank you guys for watching di Sushi Time. Semoga kalian suka. Aku makan sushi, aku videoin. Ini kayak mukbang atau mukbang sushi itu. Kalian request di DM dan di komenku banyak sekali yang bilang, "Bang, sushi di vlogin dong." Jadi aku kabulkan buat kalian karena aku selalu ngedengerin request dan komen-komen dari kalian. Last but not least, jangan lupa dikasih like, komen, subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu ya dimanapun kalian berada, dan bahagia selalu dan stay safe. Last but not least, keep smiling face and I'll see you guys next video. Cheers. Dah.